Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Masih melanjutkan kisah yang sama yang berjudul Kacamata Gendruwo bagian terakhir. Mari kita dengarkan ceritanya. Pak Yusman berkata, "Setahu Bapak ya Non, dulu sebelum jadi area kampus, area ini dulunya banyak pohon-pohon seperti hutan. Dan area persawahan yang Non maksud juga sama, bisa dikatakan hutan juga. Dulu simpang siur ceritanya, tanah ini juga dikutuk oleh seorang wanita." "Wanita, Pak?" "Iya, benar. Dulu di depan sana sebelum dibangun ruko-ruko dan bengkel merupakan pemukiman penduduk. Nah, saya masih tinggal di ujung sana, sekitar 10 km. Menurut cerita, orang-orang dulu dipimpin oleh kepala desa yang arif bijaksana. Tapi entah kenapa yang dilakukannya sehingga membuat warga marah dan menyeret menghakimi sang kepala desa hingga tewas. Istrinya yang tidak rela lalu mengutuk semua penduduk hingga akhirnya semuanya tewas tanpa sisa." "Serem juga ya Pak. Tapi Bapak sendiri tidak tahu Non, soalnya tidak melihat secara langsung. Tapi yang jelas semua penduduk tewas dengan mengerikan, seperti dicabik-cabik binatang buas. Sedangkan kepala desa ditemukan tewas di tempat yang terpisah. Dan yang sekarang jadi lahan kosong yang Non tanyakan tadi." "Tewas dihakimi warga ya Pak?" "Iya benar Non, tewas dengan luka pukulan yang membabi buta. Namun di sekelilingnya para warga yang mengajarnya juga tewas dengan luka yang sangat mengerikan." "Dicabik-cabik juga Pak?" "Iya, sejak saat itu berbagai macam pendapat muncul dari peristiwa itu." "Misalnya apa ya Pak?" "Ya namanya juga masyarakat Non. Salah satu opini yang sampai sekarang jadi keyakinan adalah mereka dihabisi gendruwo." "Gendruwo?" Ada yang bilang sang kades memelihara gendruwo. Mungkin itu yang membuat dia dibenci warga. Oh iya Pak, apakah sang kades memakai kacamata?" Kurang tahu Non. Soalnya barang sedetail itu tak pernah jadi perhatian masyarakat. Mereka hanya tertarik dengan hal-hal yang penting saja. Ya sudah Pak, makasih udah menemani saya ngobrol. Sama-sama Non. Ada satu garis lurus yang mulai dimengerti Riana. Area itu tempat ditemukan kacamata adalah area di mana sang kades disiksa dan dihakimi sampai tewas. Bisa jadi dia memakai kacamata dan tertinggal di sini. Tapi apa yang menyebabkan orang-orang desa itu dan yang menghakimi sang kades juga tewas? Apakah benar sang istri yang memberikan kutukan mengenai hanya dia yang tidak ditemukan sampai sekarang? Entah sudah ikut binasa ataupun masih hidup. Tapi itu benar atau tidak belum bisa dipastikan. Hanya kesimpulan berdasarkan kata hati saja.
Anehnya, jika kacamata yang ditemukan Riana benar, kacamata sang kades sejak kapan memiliki kemampuan mistik itu? Apakah sebelum-sebelumnya sudah menyimpan kekuatan atau baru-baru ini saja? Semenjak hari ini gadis berkacamata tersebut gencar-gencarnya mencari informasi terkait dengan kejadian masa silam. Jika tidak salah, sudah 5 tahun yang lalu, internet, clipping, surat-surat kabar tak luput jadi sumber informasinya. Berjam-jam dia habiskan waktu bersama dan duduk di perpustakaan demi hal-hal yang mereka lihat. Informasi mengenai hal gaib, tak hayal, kebiasaan baru membuat Tantri dan Kiki semakin dicuekin. Dia seperti tenggelam dalam dunianya sendiri. Mimik wajahnya selalu serius dan jarang nyambung jika diajak bercanda. Maaf teman-teman, bukan maksud saya cuek, tapi gue hampir sampai titik terang. Maksud lo? Kata Tantri dan Kiki serentak. Percaya atau tidak percaya, akhirnya Riana menceritakan semua peristiwa aneh yang dialaminya, mulai dari Linda dan Pak Kirman, dan mengenai sosok gendruwo yang sudah 2 kali dilihatnya. Pertama di kamar rumahnya dan kemarin di dalam kos, serta misteri kutukan seorang wanita yang konon telah membantai puluhan penduduk dan orang-orang yang membantai suaminya. Tantri mengatakan dia juga sempat mendengar cerita mengenai hal itu. Misterinya masih belum bisa dipecahkan, sama seperti kematian Linda dan Pak Kirman. Tapi terlalu dini menyimpulkan bahwa yang menjadi pelaku semua itu adalah sosok gaib. Jika yang dia maksud ada motifnya, kenapa Linda dan Pak Kirman menjadi korban bukan yang lainnya? Mungkin hanya orang-orang yang dilihat dengan kacamata itu yang menjadi korban. Tapi mengapa? Kata Riana. Kedua sahabatnya menggelengkan kepala, sama-sama tidak punya ide. Hal gaib tidak ada dalam mata pelajaran yang digeluti. Agak sedikit di luar nalar, tapi mereka mempercayai Riana yang tak pernah berbohong sekalipun. Lagi pula, dia juga sebenarnya dari dulu tidak pernah mempercayai hal-hal gaib. Namun kali ini beda, dia mengalaminya sendiri. Sesampai di kos dengan rasa capek dan 2 kali lipat, dia membuka pintu merebahkan badan sebentar, lalu beranjak ke kamar mandi sambil membawa ponsel yang diputar lagu Korea. Di dalam ruangan yang berukuran 3 kali 2 meter itu, semua penat dan rasa gelisahnya berhasil diusirnya satu demi satu. Tapi sekelebat pikiran muncul. Aduh, lupa kunci kamar kos. Kata Mita harus waspada jika kemana-mana. Semoga tidak terjadi apa-apa, kata Riana dalam hati. Dia mempercepat mandinya, mengeringkan badan, lalu bergegas menuju kamar. Dilihatnya isi kamar tidak ada yang berubah. Namun tak cukup puas dengan hal itu, diperiksa kembali satu demi satu. Tuh kan, dompetnya hilang. Riana lemas dan terduduk di ranjang. Benar kata Mita, tetangga kos seharusnya dia mengunci pintu. Ini pasti Ramona si maling itu, tegasnya dalam hati. Namun tak ada bukti, bisa-bisa hanya menjadi adu mulut mengingat Riana bukan tipe yang suka berdebat. Kacamata itu. Entah kenapa dia bisa memikirkan hal-hal ini, menggunakan kacamata untuk mengetahui apakah Ramona mencuri atau tidak. Lalu bagaimana jika dia akan tewas menyusul kedua orang yang dilihatnya dengan kacamata itu? Uangku, ATM-ku, kartu kredit semua ada di dompet. Sebuah pergulatan sengit dalam hati, mempertimbangkan matang-matang tentang apa yang akan dia lakukan nantinya. Bisa jadi semua yang dilihat dengan kacamata itu akan mati. Apakah dia siap menjadi pembunuh? Dan jika saja Ramona bukanlah orang yang mencurinya,
dan sudah terlanjur tewas, lalu bagaimana? Bukankah dia juga bisa dikatakan sebagai pelaku kejahatan itu juga? Antara iya dan tidak mengambil kotak untuk digunakan menyimpan kacamata dengan banyak keraguan, namun tidak ada pilihan. Kini kacamata mengerikan itu sudah di tangan. Kedua lensanya menghadap Riana yang sudah siap dikenakan. Tarik napas, buang, tarik napas, buang. Setelah mantap, dia mengaitkan alat bantu penglihatan yang sudah dipakainya setiap hari dengan yang berbau gaib itu, melangkah keluar menuju kamar Ramona. Cukup lama juga dia berdiri di depan pintu. Bak patung tanah liat tak bergerak sama sekali, bergetar seluruh tubuhnya. Lantai yang diinjaknya seolah-olah berusaha menelannya jauh sampai ke dasar bumi. Ketegangan yang sungguh luar biasa. Belum terkumpul 100% niat untuk mengetuk pintu. Tiba-tiba Ramona membuka pintu. Ekspresi wajahnya terkejut seolah berkata, "Mati gue ketahuan." Namun dengan sempurna berhasil diubah menjadi senyum ramah nan bersahabat. "Iya, ada yang bisa dibantu." Benar seperti yang sudah proyeksi metal yang tadinya dikira halusinasi muncul kembali, bergambar peristiwa demi peristiwa. Ramona sedang mengambil barang-barang orang lain dalam kilas cepat dengan berbagai lokasi dan bermacam-macam barang. Riana diperlihatkan kejahatan pencurian tersebut dan terakhir lokasinya adalah kamar kos Riana. Sekali lagi benar dugaannya, dompet itu telah diambil oleh Ramona. "Kembalikan dompetku." Dompet? Iya, aku nggak mau terjadi masalah. Semua uang kartu ATM-ku ada di sana. Aku akan bersikap baik dan tidak melaporkan kamu ke polisi, asalkan kembalikan dompetku. Ngaco, nggak tahu apa yang kamu maksud. Ramona membanting pintu, namun sebelum pintu itu menutup dengan sempurna, Riana menahan dengan satu tangan sebelah kiri. Matanya yang biasa lugu berubah menjadi mata serigala liar, penuh amarah dan menakutkan. "Sekali lagi aku minta kembalikan dompetku. Aku tahu kau yang mengambilnya. Atau jika tidak kenapa lo mau bunuh gue?" Suara pintu tertutup keras. Sudah tertutup sempurna. Pintu itu sekarang masih dengan amarah yang meletup. Riana mengumpat, "Lihat saja nanti malam akan menjadi malam terakhir yang bisa kamu rasakan. Dasar maling keparat." Mita, sang musuh bebuyutannya seperti tidak sedang ada di tempat. Jika dia mungkin ada, akan terjadi adu mulut yang lebih dahsyat lagi. Beberapa jam kemudian tidak ada hal yang terjadi. Riana sudah masuk ke kamar. Entah apa yang dia lakukan, sedangkan Ramona dengan santainya keluar kamar menuju kamar mandi. Selebar handuk disematkan di bahunya. Setelah melirik ke kamar Riana, dia bergegas menuju kamar mandi. Sepi dan tak ada seorang pun yang dijumpainya. Kali ini benar-benar seperti kuburan. Awalnya semua berjalan seperti hari-hari kemarin. Tanpa rasa aneh, Ramona melepaskan pakaian dan membasahkan sabun di mukanya. Wajahnya yang putih lama-lama menjadi sedikit pedih, namun tak dihiraukan. Akan tetapi sudah bukan perih yang biasa. Rasa panas juga ikut membuat wajahnya tidak nyaman. Segayung air diambilnya dan diguyurkan ke mukanya. Bukan malah hilang, namun semakin perih dan panas. Bahkan berlipat-lipat rasanya. Tak tahan lagi dibenamkannya kepalanya di bak air yang sudah penuh itu. Agak sedikit berkurang, namun
Saat dia mencoba membuka mata di dalam air, ada wajah besar berbulu mengerikan di sana. Sontak dia kaget dan berjingkrat mengeluarkan kepalanya dari bak air. Sial, tangan besar mencengkram wajahnya dengan sangat kuat. Lebih kuat lagi saat dia meronta-ronta. Air di dalam bak terciprat kemana-mana, menunjukkan betapa besar keinginan Ramona untuk bebas. Tapi tetap sia-sia. Tangan berbulu itu saat ini masih kuat menempel wajahnya, seperti ingin meremukkan rahangnya. Tidak hanya itu, kali ini sosok misterius itu keluar dari bak. Tubuhnya yang tinggi membuat gadis malang itu ikut terangkat bersama salah satu lengan yang besar yang luar biasa. Kepalanya mentok di atap kamar mandi, memandang Ramona dengan amarah. Diperkuat cengkramannya sampai terdengar suara tulang dan rahang yang remuk. Tak terdengar suara apapun dari mulutnya, seolah teriakannya hanya mampu diperlihatkan dari mata sayunya yang semakin lama semakin terpejam. Dia sekarat, tinggal beberapa detik menemui ajal. Mengetahui mangsanya diambang kematian, makhluk yang belum tahu dari mana asalnya itu membanting tubuh Ramona ke lantai, lalu mencapiknya berulang-ulang di kedua lengannya. Daging keluar berantakan, tulangnya terlihat seperti habis dikuliti dengan senjata paling tajam. Sisa-sisa air yang tergenang di lantai bercampur dengan darah segar. Dia pun tewas tanpa perlawanan berarti. Keesokan harinya, salah seorang penghuni kos yang menemukan pertama kali jasad Ramona berteriak histeris, berlari ke ruang tamu sampai tetap berteriak-teriak. Seketika mengundang semuanya keluar dan merebut menanyakan hal yang sama, apakah yang sebenarnya terjadi. Namun hanya Riana yang menangis di dalam kamar, seolah-olah sudah mengetahui bencana apa yang akan terjadi. Keriuhan di luar tidak membuatnya tertarik untuk keluar. Telinganya ditutup kedua tangan yang sekarang terasa amat dingin. Matanya memandang takut dengan benda yang diletakkan di meja, yaitu kacamata. Dia menyebutnya kacamata pencabut nyawa. Beberapa jam kemudian polisi datang dan memasang garis polisi menanyakan satu persatu saksi yang mengetahui peristiwa itu. Tidak ada satupun keterangan yang sepertinya meringankan polisi. Riana yang terakhir diinterogasi, dia menjawab seperti yang lain, "Saya tidak mendengar apa-apa. Terakhir kami bertengkar karena dia mencuri dompet saya. Walaupun belum ada bukti, tapi menurut teman-teman yang kos di sini, dia memang suka mencuri barang milik orang lain." Polisi yang memeriksa kamar Ramona membenarkan dugaan. Selama ini dia mencuri beberapa dompet dan salah satu adalah milik Riana ditemukan di sana. Namun hal itu dianggap sudah tidak perlu dijadikan kasus lagi, mengingat pelaku sudah menemui ajal. Tolong untuk sementara kamar mandi itu jangan digunakan sebagai penyelidikan kami lebih lanjut. Kami akan membawa jenazah korban ke rumah sakit guna untuk diautopsi, kata seorang polisi kepada Ibu Farida, pemilik kos. Setelah kejadian yang amat mengerikan itu, semua penghuni kos memilih keluar dan mencari hunian baru, kecuali Riana. Dia merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya, walaupun dihabisinya untuk menangis di depan akuarium ikan koi, berharap menghilangkan sedikit rasa lelah di dalam hati. Namun kali ini sia-sia. Tak seperti kemarin, tingkah makhluk air itu tidak dapat membantunya sama sekali. "Ibu," kata Farida yang bergegas keluar menyambut kedatangan seseorang. Turun seorang wanita tua dari taksi, berpakaian persis seperti di lukisan.
hanya warna kebayanya yang berbeda. Kali ini dia memakai kebaya tradisional berwarna gelap, mungkin coklat atau hitam, terlihat gelap saja dari dalam. Riana memandang. Rambutnya disanggul juga ala tradisional, mengenakan kacamata terbingkai emas yang di setiap pengaitnya terurai rantai kecil. Tangan kanan memegang kipas, sedangkan di lengan kirinya menggantung tas kulit berwarna gelap juga. Kenapa ibu tidak bilang kalau mau datang? Kenapa? Karena ada peristiwa sehingga ibu tidak boleh datang ke sini lebih awal. Iya bu, takut mengganggu suasana ulang tahun ibu saja. Sudahlah, tak menjadi soal. Ibu hanya pengen kembali ke rumah ini. Setelah membayar sejumlah uang pada sopir taksi, ibu dan anak itu masuk ke dalam bergandengan. Riana berdiri lalu mengucapkan salam. Selamat siang. Siang, hanya tinggal kamu yang berani kos di sini. Iya, saya memang kesulitan mencari kos yang cocok dan kebetulan hanya ini yang cocok. Oh ya, tidak takut dengan kejadian tempo hari? Teman-teman pada lari kabur. Pasti kamu gadis yang sangat pemberani. Riana mengangguk tersenyum, matanya mengikuti sang wanita tua itu yang dituntun masuk ke dalam ruangan yang berada di samping akuarium. Dari luar dia hanya mendengar suara perbincangan samar-samar. Merasa tidak tertarik dengan isi perbincangan yang entah apa itu, dia kemudian kembali ke kamar dan tentunya melewati kamar mendiang Ramona. Saat itu juga dadanya sesak. Ada sedikit rasa penyesalan, walaupun dompetnya telah kembali, tapi tanpa disadari oleh siapapun, dialah yang menjadi dalang di balik pembunuh wanita pencuri itu. Saat di dalam kamar dia hanya merenung. Ponselnya dari tadi sengaja dimatikan supaya tidak ada gangguan di hari ini. Pikiran gadis itu masih acak-acakan dan semakin tak tahu arahnya kemana. Dia melihat kotak yang digunakan untuk menyimpan kacamata penyebar maut itu. Tidur sajalah. Semoga lebih baik saat ku bangun nanti. Di lain ruangan kamar Ibu Farida. Memangnya kenapa bu? Ada yang akan terjadi hari ini. Dan ibu merasa inilah jalan terbaik. Kalian harus pergi secepatnya dan jangan pernah kembali apapun yang terjadi padaku. Apa sih sebenarnya yang ibu maksud? Kenapa dari dulu selalu ada rahasia? Ada yang tidak kau mengerti anakku, dan bahkan tidak akan bisa kamu mengerti. Apa itu? Saya sudah berkeluarga. Hal semacam apa yang tidak mampu saya mengerti? Masalah kamu sudah berkeluarga atau sudah memiliki anak, hanya saja yang perlu kamu ketahui saat ini adalah ibu sangat mencintaimu dan suami beserta anakmu. Itu saja, hanya itu. Apakah alasan ini cukup kuat untuk mengatakan bahwa saya harus meninggalkan ibu seorang diri di sini dan tidak boleh kembali lagi? Kamu tetap seperti dulu. Bukankah kita sama seperti dulu? Ibu masih dengan berbagai misteri yang bahkan saya hampir tidak mengenali ibu dan ayah. Kenapa saya tidak pernah bertemu ayah sejak dirawat di rumah sakit? Kenapa sampai sekarang ibu tidak pernah mengatakan tentang ayah? Ayahmu sudah meninggal.
Terus bagaimana ayah meninggal? Kecelakaan? Di mana? Lalu dikubur di mana? Si ibu hanya terdiam. Semakin cepat dia mengibaskan kipas yang hampir tak pernah lepas dari tangannya. Pandangannya jauh menembus pemandangan, melewati jendela pikiran, seakan sedang mencari suatu alasan yang lain untuk menjawab pertanyaan putri semata wayangnya itu. Dengar, ayahmu ada di sini. Tapi ayah di sini, tapi apa, Bu? Berjam-jam lamanya mereka berbincang-bincang serius dan beberapa kali terdengar tangisan yang ditahan. Farida seakan tak percaya dengan apa yang ibu katakan padanya. Namun dia mengangguk sangat pelan. Dipaksakan nalarnya untuk mengerti walaupun sebenarnya tidak mengerti. Di ujung percakapan dia menyerah dan menuruti permintaan sang ibu untuk pergi dari tempat itu beserta suami dan anaknya. Jam 10 malam terkejutnya Riana bisa tidur selama itu, padahal hatinya dalam suasana kacau. Semestinya dia akan sulit tidur, namun kali ini berbeda. Bergegas keluar kamar, namun ruangan gelap. Tak ada satupun cahaya yang terlihat. Diarahkan jarinya pada saklar, namun ruangan tetap gelap. Tiba-tiba ada sedikit cahaya dari lilin yang berasal dari ruangan. "Duduklah, Nak," kata wanita tua Ibu Farida yang sudah lebih dulu duduk di kursi rotan. Mati lampu ya, Bu?" "Iya, Nak, mati lampu. Duduklah." Tanpa ragu Riana duduk di depan tempat wanita tua itu duduk. "Apa yang istimewa di hari-hari akhir ini?" Maksud Ibu?" "Hal yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Apa hanya perbedaan status dari siswa menjadi mahasiswa? Itu saja, namun juga masih beberapa hari." "Entahlah, Bu, agak lumayan bingung, tapi ya bisa dibilang sedikit berbau mistis." "Kacamata itu di mana?" "Hah? Kacamata?" "Iya, kacamata. Kamu menyimpan sebuah kacamata, bukan?" "Dari mana Ibu tahu?" Sedikit membentak. "Berhenti bertele-tele, kemarikan kacamata itu." "Tidak, itu berbahaya. Saya tidak bisa." "Kamu pikir milik siapa itu?" "Itu milik suamiku." Riana terkejut dan melotot. Jadi Ibu adalah wanita yang..." "Ya, namaku adalah Darmiati, yang telah membunuh semua warga desa di dekat kampusmu dulu 5 tahun yang lalu." "Bagaimana bisa dengan kutukan?" Sedikit terkekeh. "Kutukan? Cerita memang tidak seakurat yang mengalaminya. Nampaknya sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan cerita yang sebenarnya." Wanita itu ternyata Darmiati. Dulu suaminya adalah kades yang bijaksana, penuh tanggung jawab dan pekerja keras. Semua ide dan tenaganya digunakan untuk melayani masyarakat. Namun semua tidak selamanya berjalan mulus. Gara-gara kedisiplinan dan kejujuran, dia dibenci oleh segelintir orang-orang yang takut dengan pamornya. Ancaman pembunuhan serta teror yang selalu menghantui dia hampir di setiap malam. Gangguan juga dirasakan dari beberapa aparat pemerintah bawahnya yang sering korupsi dan memakan uang rakyat. Tapi
tidak mengetahui mana saja sebagai koruptor jalan pintasnya, beliau menemui seorang dukun dan meminta bantuan untuk diperlihatkan mana saja anak buahnya yang menjadi dalang korupsi. Namun sang dukun memberikan kacamata yang sudah dirasuki genderuwo. Saat itu dia menggunakan kacamata itu untuk melihat anak buah sesuai niatnya. Tindakan korupsi itu akan terlihat secara jelas seperti layaknya sebuah layar bioskop. Namun konsekuensinya sang pelaku yang kejahatannya terlihat bakal menjadi mangsa. Jadi dalam kacamata yang saya temukan itu memang benar ada sosok genderuwo yang 2 kali saya lihat, dan itu suami Anda. Iya benar, saya sangat mencintainya. Dan saya tidak mau dia terus-terusan menjadi makhluk mengerikan itu. Sudah 5 tahun saya tidak mampu tidur dengan tenang. Selalu bermimpi dia dan meminta tolong. Dan sekarang saatnya dia bebas. Bebas, tapi bukankah menurut cerita Anda pemilik kacamata selanjutnya harus mati untuk menggantikan beliau? Iya, tepat sekali. Tapi saya bukan pemiliknya. Tapi kamu sudah menggunakan dan bisa dibilang kamu pemiliknya sekarang. Tidak mau. Itu kesalahan Anda dan suami Anda. Kami melakukan demi warga. Tapi apa? Setelah apa yang kami lakukan, kematian yang didapat suamiku, walau mereka juga sudah kubunuh. Mau tahu bagaimana caraku membunuh mereka? Darmiati melepas kacamata yang sejak tadi dikenakan, diletakkan di meja beserta kipasnya. Lalu dari dalam bajunya diambil kacamata yang lain yang juga terlihat usang serta berkarat. Aku juga mempunyai kacamata ini. Dulu suamiku memberikan sepasang kacamata. Satu berwujud genderuwo, satu berwujud kuntilanak. Dengan ini dulu aku membunuh mereka, dan sekarang kamu. Mengetahui benda macam apa yang dikenakan Darmiati, Riana bergegas lari menuju pintu depan. Perlihatkan kejahatanmu, wahai anak manusia, dan temui penghakimanmu, teriak Darmiati sambil melihat ke arah Riana yang sedang berusaha membuka kunci yang terkunci rapat. Sosok berambut panjang teruntai ke tanah tiba-tiba muncul. Kedua tangannya sama panjang dengan rambutnya, berbalut kain putih yang sepertinya adalah kafan, penuh darah kering serta berbau anyir. Hampir seluruh bagian wajahnya tertutup rambut. Namun saat angin bertiup sedikit, bagian menyeramkan terlihat dari muka rusaknya. Taringnya yang begitu menyeringai semakin melengkapi gambaran yang begitu menyerukan. Aku menginginkan suamiku terbebas dari kutukan ini, walaupun aku harus membunuhmu, gadis muda. Dunia ini kadang tidak sebaik yang kau pikirkan. Orang bisa melakukan apapun demi sesuatu yang diinginkannya. Tidak, tolong. Riana gagal keluar akibat pintu yang mengarahkannya dia ke arah jalan utama benar-benar terkunci rapat. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mencoba mendobrak. Sosok kuntilanak itu mendekat saat salah satu tangannya hampir menyentuh kepala Riana. Sedikit beruntung dia mampu mengelak dan balik arah, lalu berlari menuju ke arah yang kiranya mampu mempertahankan nyawanya lebih lama. Suasana yang gelap sungguh menyulitkan.
dada yang kembang kempis, serta keringat yang bercucuran baik air terjun. Riana kehabisan tempat berlari. Dia tersudut di dapur. Tuhan, tolong aku. Air matanya tidak bisa diandalkan dalam situasi semacam ini. Dia berteriak minta tolong pun juga akhirnya percuma. Ini bukan makhluk yang takut jika dikeroyok orang, malah akan semakin beringas. Bisa-bisa para warga berlari ketakutan. Pergi, pergi. Kuntilanak itu berhenti tepat di depan Riana yang sudah mentok di tembok. Sejengkal demi sejengkal, wajah seramnya semakin dekat dengan tubuh Riana yang terlihat mungil baginya. Sudahi saja perlawananmu. Tidak ada yang bisa selamat jika aku mengeluarkan kuntilanak ini, kata Darmianti. Panci, pisau, ember, apapun yang bisa diraih gadis malang itu dilemparkannya ke arah kuntilanak. Katakan keinginan terakhirmu sebelum kamu bertukar tempat dengan suamiku dan menjadi penghuni kacamata itu sebagai genderuwo. Tidak, aku tidak ingin mati. Mungkin aku sudah salah dari awal memungut kacamata ini. Walau tanpa sengaja aku membunuh mereka. Mereka yang salah satunya adalah orang yang mengabdi pada keluargaku sejak kecil. Kau harus bisa menerima bahwa manusia tidak sempurna. Tapi ambisimu terlalu naif mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan pribadimu. Bukanlah itu termasuk kejahatan? Ya, sebut saja aku penjahat. Kita berdua sudah serupa sekarang. Riana mengatur napas. Sudah tidak seberat tadi. Sosok kuntilanak di depannya ditatapnya dengan penuh amarah. Seperti ingin melawan balik, Riana mengambil kacamata di saku belakangnya, mengeluarkan kacamata yang menjadi sumber masalah hidupnya beberapa hari ini. Darmiati tersenyum kecil, simbol penghinaan. Apa kamu bisa mengendalikan itu? Dilepasnya kacamata yang sejak tadi menempel di wajahnya dan diganti dengan kacamata yang disebut sebagai kacamata genderuwo. Kau jahat, tunjukkan kejahatanmu dan terima penghakimanmu, Darmiati, teriak Riana dengan lantang. Lampu yang gelap beberapa kali berkedip. Angin masuk entah dari mana, menerbangkan semua perabotan di dalam dapur. Genderuwo yang bersemayam di dalam kacamata keluar dari bayangan Riana. Bertubuh besar dengan sang kuntilanak bertaring dan berbulu lebat, mata merah dan lengan yang kokoh. Mereka masing-masing bertarung. Kini masing-masing mereka memiliki senjata. Darmiati dengan kuntilanak serta Riana dengan genderuwonya. Giliran Darmiati yang terengah-engah melihat genderuwo yang sebenarnya adalah suaminya itu. Air matanya mengucur menahan keinginan untuk memeluknya. Keheningan sesaat dilanjutkan dengan genderuwo yang melesat ke arah Darmiati hendak mencengkramnya. Namun sang kuntilanak berhasil menghadang dengan tangannya. Tubuh raksasa keduanya beradu, bergulat, saling mencekik dan membanting. Semakin berisik baik di arena balap liar. Tembok-tembok penuh dengan cengkraman itu retak hampir jebol. Satu ayunan dari keduanya saja mampu membuat keramik di lantai melayang. Kesana kemari, Darmiati dan Riana tak kalah panik sembari berlindung dari aneka barang yang menyerang mereka. Saling pandang dan melotot, kuntilanak terangkat ke atas menembus paplon rumah dan jatuh menimpa bangunan. Tubuhnya lalu berubah menjadi kain kafan dan melilit genderuwo amat erat sampai terdengar erangan yang menyakitkan. Riana agak panik. Menit-menit pemandangan itu berlangsung. Tak ada adegan lain. Si genderuwo terus meronta, membanting tubuhnya ke depan dan ke belakang. Namun tak membuat longgar jeritan
kuntilanak yang berubah jadi kain kapan. Mata Gendruwo semakin memerah, tubuhnya mengeluarkan api, membakar semua bulunya hingga kini berubah menjadi kerumunan api raksasa. Terpaksa sang kuntilanak melepaskan dan terpelanting ke belakang. Sial bagi Darmiati saat dia menghindar, sebuah almari kecil tempat diletakkan piring ikut memburunya dan menghantam tubuh yang sudah tidak muda lagi. Melihat kesempatan itu, Riana buru-buru keluar dan menuju pintu, lalu jendela yang mampu membuatnya jauh lebih aman daripada di sini. Si kuntilanak memegang kakinya, membuat gadis itu terjerembab jatuh persis di samping Darmiati yang sudah sekarat. Matanya berliang air mata, putus asa yang amat dalam terpancar dari pandangannya. Namun tak ada rasa iba di hati Riana. Dia ingin menyelamatkan nyawa yang memang hanya satu itu. Digoyang-goyangkan kaki yang dicengkram oleh kuntilanak, tapi tak juga lepas. Ditendangnya pintu, tapi tidak terbuka. Terpaksa dia memecahkan jendela dengan menghantamkan kursi. Sekali hantam sudah membuat lubang yang cukup untuk keluar. Terima kasih Tuhan, aku selamat. Tentu saja api yang mulai membesar Gendruwo itu perlahan-lahan membesar dan melahap semua bangunan yang tadinya merupakan kos-kosan. Tak ayal banyak warga yang berbondong-bondong mencoba memadamkan api, tapi tak berhasil. Sekejap saja sudah membuat roboh tanpa bentuk lagi. Riana tertunduk lemas di bawah tiang listrik. Dia melepas kacamata dan meletakkannya di bawah kakinya. Kepala gadis itu dimasukkan di antaranya celah lututnya, menangis dan bergumam tanpa makna. Terima kasih. Suara itu membuatnya terkejut. Dilihatnya sosok Darmiati dan sosok pria asing di depannya. Kamu? Walaupun kami dulu memiliki tujuan yang baik, tapi cara yang kami lakukan salah sehingga terjadi hal semacam ini. Kami sekarang menerima akibatnya dengan menjadi penghuni dua kacamata gaib ini. Seperti yang sudah-sudah, karena aku binasa, maka aku akan menggantikan kuntilanak itu untuk menghuni kacamata itu. Tapi aku juga senang dan berterima kasih telah bisa bersatu dengan suamiku walau dengan wujud berbeda. Temukan kacamataku di bawah reruntuhan dan simpanlah, jangan sampai digunakan lagi. Biarkan kami menjadi seperti ini dan menjalani hukuman kami. Itulah kata-kata Darmiati. Seketika sebuah sosok suami itu lenyap dan mereka berubah menjadi kuntilanak dan Gendruwo lalu menghilang. Semua sudah berakhir. Setelah beberapa hari, kacamata itu ditemukan Riana. Riana menyimpannya di kotak hitam bersama dengan kacamata Gendruwo yang dimilikinya dan bersumpah tidak akan menggunakannya kembali sampai kapanpun. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.